Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perilaku organisasi yang beranggotakan Alex Kurniawan, Denia Nursyifa, Diki Ahmad Solihin, Gilang Hendriawan, Rizky Ramdhani, Muhammad Bahtiar, dan saya Dia Cakrawarti akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi dan Pengambilan Keputusan Organisasi. Pertama, pengertian dari komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, bisa juga kelompok, organisasi, dan juga masyarakat, menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan tersebut dan juga dengan orang lain. Pada umumnya, komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan yang menunjukkan sikap tertentu, misalnya menggelengkan kepala atau mengangkat tangan sebagai pertanda menunjuk ke sesuatu. Nah, cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Pada slide selanjutnya yaitu komunikasi dalam suatu organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, baik komunikasi antar sesama staf, antara atasan dengan bawahan, maupun komunikasi perusahaan dengan perusahaan lain yang bekerja sama. Karena baik atau tidaknya komunikasi di suatu perusahaan menjadi salah satu faktor penentu berkembang atau tidaknya perusahaan tersebut. Menurut Arnold dan Feldman, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Nah, itu bisa berupa atensi atau perhatian, konferensi, kebenaran atau fakta, dan juga retensi. Nah, di sini ada penjelasan pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan dianggap sebagai suatu hasil keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Denia Nursyifa. Saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada definisi pengambilan keputusan. Menurut para ahli, yaitu menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Sondang P, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan itu merupakan tindakan yang paling cepat. Yang ketiga ada dari James A.F. Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan dengan cara pemecahan masalah. Dari tiga definisi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi dari pengambilan keputusan adalah suatu cara untuk digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Muhammad Bahtiar. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis keputusan organisasi. Yang pertama ada keputusan rutin dan terprogram. Keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Keputusan rutin atau terprogram memiliki struktur yang teratur karena setiap kinerja diukur secara jelas, rutin dan berulang-ulang. Kemudian ada keputusan tidak rutin atau keputusan tidak terprogram, di mana keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin atau tidak dilakukan secara berulang-ulang juga. Keputusan ini dilakukan ketika sebuah organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak. Lanjut ke slide berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada nilai individu. Nilai tersebut adalah keyakinan dasar yang telah tertanam sejak kecil dan terbentuk karena lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Kemudian ada kepribadian. Kepribadian
adalah cara pandang seseorang dalam berinteraksi dengan yang lain. Itu juga menyangkut faktor psikologi. Komunikasi seseorang biasanya lahir atau melekat pada dari diri seorang. Kemudian ada kecenderungan terhadap pengambilan risiko, di mana ketidakpastian kecenderungan ini menyulitkan seseorang dalam mengambil keputusan karena tidak ada dasar terhadap pilihan strategi. Ketidakpastian juga membuat keputusan yang diambil tidak diketahui risiko kedepannya gimana. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Diki ya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pada kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keputusan organisasi. Jenis-jenis keputusan organisasi ada dua. Yang pertama, keputusan rutin atau terprogram. Yang kedua, keputusan tidak rutin atau keputusan tidak terprogram. Keputusan rutin atau terprogram yaitu keputusan yang sifatnya rutin, yaitu selalu berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Keputusan rutin atau terprogram memiliki struktur yang teratur karena setiap kinerja diukur secara jelas, rutin, dan berulang-ulang. Yang kedua yaitu keputusan tidak rutin atau keputusan tidak terprogram. Keputusan yang diambil pada saat-saat khusus ya, maksudnya tidak bersifat rutin atau tidak dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor apa saja? Yang pertama yaitu nilai individu, yang kedua kepribadian, kemudian yang ketiga kecenderungan terhadap pengambilan resiko. Yang pertama nilai individu, yaitu nilai yang telah dianut dan dipercaya oleh seseorang sangat mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua kepribadian, yaitu cara pandang seseorang dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Kepribadian adalah faktor psikologi komunikasi seseorang, biasanya lahir atau melekat pada diri seseorang berdasarkan pemikirannya, kajian-kajian, temuan-temuan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kecenderungan terhadap pengambilan resiko, yaitu situasi ketidakpastian cenderung lebih menyulitkan seseorang dalam mengambil keputusan karena tidak ada dasar terhadap pilihan strategi. Ketidakpastian juga membuat keputusan yang diambil tidak diketahui resiko kedepannya seperti apa ya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Cukup sekian. Proses pengambilan keputusan dalam komunikasi organisasi tersebut ada 4, yakni pertama identifikasi masalah, yakni kita harus mengetahui seluk-beluk permasalahan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan alternatif keputusan, yakni mengambil beberapa alternatif pemecah masalah terbaik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, penentu pengambilan keputusan. Beberapa alternatif penyelesaian masalah dirundingkan secara mufakat untuk mengambil keputusan terbaik agar tidak merugikan pihak manapun. Keempat, pengawasan terhadap keputusan yang diambil, yakni untuk mengawasi bahwa keputusan yang telah diambil secara mufakat dijalankan sampai suatu masalah tersebut terselesaikan. Selanjutnya, strategi komunikasi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi, yaitu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik bagi berbagai alternatif yang secara sistematis dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada teori Hirokawa dan Gouran, yaitu menekankan bahwa pada proses pengambilan keputusan, diskusi antara pihak-pihak terkait dengan memperhatikan 4 fungsi yang ia kemukakan dalam teorinya akan menghasilkan keputusan
terbaik dan menciptakan komitmen yang akan dijalankan oleh seluruh pihak untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi yang dapat pula dilaksanakan dalam konteks komunikasi organisasi. Yang pertama di sini ada inovatif. Di sini pimpinan dan anggota organisasi membutuhkan banyak sekali informasi untuk menyelesaikan tujuan atau tugas-tugas mereka. Informasi tersebut berkaitan dengan upaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Yang kedua di sini ada pengendalian regulatori. Di sini komunikasi berfungsi sebagai pelaturan dan pengendalian organisasi. Komunikasi dalam hal ini berupa pelaturan, prosedur, pemerintah, dan laporan. Dan yang ketiga di sini ada persuasif. Di sini komunikasi berfungsi untuk mengajak orang lain mengikuti atau menjalankan ide atau gagasan atau tugas dari organisasi tersebut. Dan yang keempat di sini ada integratif. Dengan adanya komunikasi, organisasi yang terbagi dari beberapa bagian atau departemen akan tetap berupa satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Oleh karena itu, strategi komunikasi dalam pengambilan keputusan tentunya juga sangat berpengaruh dalam konteks komunikasi organisasi itu sendiri, apakah dari konteks informatif, pengendalian, persuasif, atau integratif. Jadi kesimpulan materi yang telah kami jelaskan adalah keputusan adalah reaksi terhadap beberapa solusi yang telah dilakukan secara sadar. Sebuah keputusan ini yang nantinya akan menentukan apakah sebuah reaksi hanya sebatas opini atau berubah menjadi aksi. Keputusan juga dilakukan oleh beberapa kelompok atau organisasi yang mencari sebuah keputusan untuk masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi merupakan hal terpenting bagi kemajuan organisasi tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasi masalah tersebut. Di organisasi manapun, masalah akan selalu menjadi tantangan bagi setiap orang yang bergabung kepada organisasi tersebut. Adanya masalah dalam sebuah organisasi bukanlah berarti organisasi tersebut memiliki kualitas yang buruk. Bahkan dengan adanya masalah dalam organisasi tersebut, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sekian presentasi kelompok kami. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.